Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam sebuah perjalanan tak terduga, Jono, seorang pengemudi ojek online, menemukan dirinya terjebak antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat ketika ia mengantar seorang penumpang misterius ke sebuah pemakaman. Saat ia menyadari bahwa wanita itu adalah arwah yang memiliki pesan terakhir untuk keluarganya, Jono harus menghadapi tantangan emosional yang mengubah pandangannya tentang hidup dan cinta. Ikuti kisah menegangkan dan penuh haru ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan Jono dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Di sebuah kota yang ramai, Jono, seorang pengemudi ojek online, memulai harinya dengan penuh semangat. Ia bangun pagi-pagi sekali, menyeduh secangkir kopi, dan memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada pesanan yang masuk. Hari itu, cuaca cerah dan langit biru memberikan harapan bahwa ia akan mendapatkan banyak penumpang. Jono selalu menyukai pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online karena ia bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan mendengar cerita-cerita menarik dari mereka. Dengan semangat yang membara, ia mengenakan jaket ojeknya dan bergegas keluar rumah. Setelah beberapa menit menunggu di pinggir jalan, ponselnya bergetar, menandakan ada pesanan baru. Jono melihat layar ponselnya dan melihat bahwa tujuannya adalah sebuah perumahan di pinggiran kota. Ia segera menerima pesanan tersebut dan memulai perjalanan. Dalam perjalanan, Jono merasa senang karena ia bisa mendapatkan penumpang di pagi hari. Ia membayangkan betapa menyenangkannya bisa mengantar penumpang ke tempat tujuan mereka dengan selamat dan cepat. Saat melaju di jalanan yang ramai, Jono memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat orang-orang bergegas menuju tempat kerja, anak-anak yang berangkat sekolah, dan pedagang kaki lima yang mulai membuka lapak. Suasana kota yang hidup membuatnya merasa bersemangat. Namun, saat ia menunggu di lampu merah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Penumpangnya, seorang wanita berpakaian putih, duduk di belakangnya dengan tenang. Jono mencoba memulai percakapan, tetapi wanita itu hanya tersenyum samar dan menatap ke depan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Jono merasa sedikit canggung dengan keheningan di antara mereka. Ia berusaha untuk mencairkan suasana dengan menanyakan tujuan wanita itu dan apakah ia sering menggunakan layanan ojek online. Namun, wanita itu hanya menjawab dengan suara lembut, "Saya hanya ingin pergi ke rumah." Jawabannya singkat dan tidak memberikan banyak informasi. Jono merasa ada sesuatu yang misterius tentang wanita ini, tetapi ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia hanya berfokus pada jalan dan memastikan bahwa ia mengemudi dengan aman. Setelah beberapa menit berkendara, Jono merasakan ketegangan di udara. Wanita itu tetap diam, dan Jono mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan memikirkan rute yang harus diambil, tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia terlihat begitu tenang di tengah keramaian kota? Jono bertekad untuk segera sampai di tujuan dan berharap bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Namun,
ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke tempat yang jauh lebih misterius daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa menit berkendara, Jono mulai merasakan ketegangan yang aneh di dalam dirinya. Jalanan yang ia lalui semakin sepi, dan suasana di sekitar mereka mulai berubah. Dari keramaian kota, mereka beralih ke jalanan yang lebih kecil dan kurang dilalui. Jono memperhatikan bahwa pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih lebat, seolah-olah menutupi cahaya matahari yang seharusnya menyinari jalan. Ia melirik ke belakang, memastikan wanita itu masih duduk dengan tenang di belakangnya, dan merasakan getaran aneh di udara. Ketika Jono mendekati perumahan yang tertera di ponselnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya, perumahan itu terlihat ramai dengan rumah-rumah yang berdiri berjejer, tetapi yang ia lihat hanyalah jalan setapak yang sepi dan gelap. Jono mulai merasa cemas. Ia mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di tujuan dan mengakhiri perjalanan yang semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, saat ia berbelok ke jalan yang lebih kecil, ia melihat papan nama yang bertuliskan kawasan pemakaman umum. Jono terkejut dan menghentikan motornya secara mendadak. Ini tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Ia memeriksa ponselnya, memastikan bahwa ia tidak salah membaca alamat. Namun, ponselnya menunjukkan bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Jono menoleh ke belakang, melihat wanita itu masih duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Bu, ini bukan perumahan. Apakah Anda yakin ini tempatnya?" tanyanya dengan nada cemas. Wanita itu hanya tersenyum lembut dan berkata, "Ya, ini tempatku." Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat Jono merinding. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata itu. Jono berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus meninggalkan wanita itu di sini? Atau apakah ia harus tetap bersamanya? Dengan perasaan campur aduk, Jono memarkir motornya dan melihat wanita itu turun dengan anggun. Ia mengikuti wanita itu dengan langkah ragu-ragu, merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Saat mereka melangkah menuju gerbang pemakaman, Jono merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Suara bising kota seolah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Jono merasa seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Wanita itu melangkah dengan percaya diri, seolah-olah sudah sangat familiar dengan tempat itu. Jono berusaha untuk tetap tenang, tetapi jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tetapi yang ia temukan hanyalah nisan-nisan yang berdiri tegak, seolah-olah menyaksikan perjalanan mereka. Jono merasa terasing, seolah-olah ia telah melangkah ke dimensi lain yang tidak seharusnya ia masuki. Ketika mereka sampai di depan sebuah nisan yang terlihat tua, wanita itu berhenti dan menatapnya dengan penuh harapan. Jono merasa jantungnya berdegup semakin kencang. "Ini adalah tempatku," kata wanita itu sambil menunjuk nisan tersebut. Jono menelan ludah, melihat nama di nisan itu dan terkejut. Nama itu adalah nama wanita yang sedang bersamanya. Dalam sekejap, semua pertanyaan dan ketakutannya terjawab, tetapi justru menimbulkan lebih banyak kebingungan dan ketakutan di dalam dirinya. Jono berdiri terpaku di depan nisan yang ditunjuk oleh wanita itu. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Nama di nisan itu adalah nama wanita yang sedang bersamanya, dan di bawahnya tertera tahun kelahiran dan kematian yang menunjukkan bahwa wanita itu telah tiada selama lebih dari 10 tahun. Jono merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar,
dan ia terjebak dalam sebuah kenyataan yang tidak bisa ia pahami. Apakah ini semua nyata? Jono berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah-olah bisa membaca ketakutannya. Ya, ini nyata, jawabnya lembut. Aku sudah pergi dari dunia ini, tetapi ada yang belum selesai. Suaranya tenang, tetapi ada nada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Jono merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mencekam. Jono berusaha untuk tetap tenang, tetapi pikirannya berputar-putar. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu menghela napas, dan Jono bisa melihat bayangan kesedihan melintas di wajahnya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku, katanya. Tetapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuanmu. Jono merasa hatinya bergetar mendengar permintaan itu. Ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam situasi seperti ini. Bagaimana saya bisa membantu? Jono bertanya, meskipun ia merasa bingung. Wanita itu menjelaskan bahwa ia memiliki pesan terakhir untuk keluarganya, tetapi ia tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Mereka masih merindukanku, dan aku ingin mereka tahu bahwa aku baik-baik saja di sini, ujarnya dengan suara yang penuh harapan. Jono merasa terharu mendengar kata-katanya. Ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pesan dari seorang yang telah tiada, tetapi ia merasa terikat untuk membantu. Jono menatap nisan itu lagi, merasakan beban emosional yang berat. Ia membayangkan betapa sulitnya bagi keluarga wanita itu untuk kehilangan orang yang mereka cintai. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Tanyanya, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan wanita itu. Wanita itu tersenyum lembut, dan Jono bisa melihat cahaya harapan di matanya. Sampaikan bahwa aku mencintai mereka dan selalu mengawasi mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Setelah mendengarkan pesan itu, Jono merasa terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi perantara antara dunia yang hidup dan dunia yang telah tiada. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan ini, katanya dengan tegas. Wanita itu mengangguk, dan Jono merasakan rasa lega yang aneh. Meskipun ia merasa takut, ia juga merasa terhormat bisa membantu wanita itu. Namun, saat Jono berusaha untuk mengumpulkan pikirannya, ia merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti mereka. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, dan Jono merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi hanya melihat nisan-nisan yang berdiri tegak, seolah-olah menyaksikan pertemuan mereka. Jono merasa tidak nyaman, dan ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Terima kasih, Jono, kata wanita itu, memecah keheningan. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku sangat menghargainya. Jono hanya bisa mengangguk, merasa terharu sekaligus bingung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan tugas ini. Dengan tekad yang baru, Jono bersiap untuk mengantar wanita itu kembali ke tempat di mana ia pertama kali menjemputnya, meskipun ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Jono berdiri di depan nisan, merasakan beban emosional yang semakin berat. Wanita itu, yang kini ia ketahui sebagai arwah, menatapnya dengan penuh harapan. Aku ingin kau menyampaikan pesan ini kepada keluargaku, katanya, suaranya lembut namun tegas. Jono merasa jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia sedang bersiap untuk menghadapi sesuatu yang sangat penting. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah hal yang biasa, tetapi ia merasa terikat untuk membantu wanita itu.
Pesan apa yang harus saya sampaikan? Tanya Jono, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Wanita itu menghela napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan semua keberaniannya. Sampaikan kepada ibuku bahwa aku mencintainya dan selalu bersamanya, meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku ingin dia tahu bahwa aku baik-baik saja di sini, ujarnya dengan suara yang penuh emosi. Jono merasakan air mata menggenang di matanya. Ia bisa merasakan betapa dalamnya cinta wanita itu kepada keluarganya. Dan untuk adikku, lanjut wanita itu, katakan padanya bahwa aku bangga padanya. Dia selalu menjadi sumber kebahagiaanku, dan aku ingin dia terus berjuang untuk impiannya. Jono mengangguk, berusaha mengingat setiap kata yang diucapkan. Ia merasa terharu mendengar betapa besar kasih sayang wanita itu kepada keluarganya, meskipun ia sudah tiada. Jono berjanji dalam hati untuk menyampaikan pesan itu dengan sebaik-baiknya. Wanita itu kemudian melanjutkan, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang perlu disesali. Kehidupan adalah perjalanan yang indah. Dan meskipun aku tidak lagi bersama mereka secara fisik, aku akan selalu ada di hati mereka. Jono merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa wanita ini memiliki kedamaian yang luar biasa meskipun ia telah meninggalkan dunia ini. Setelah menyampaikan pesan-pesan itu, wanita itu menatap Jono dengan penuh harapan. Apakah kau bisa melakukannya? Tanyanya, suaranya penuh harap. Jono merasa terharu dan bertekad untuk memenuhi permintaan itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan ini, jawabnya dengan tegas. Wanita itu tersenyum, dan Jono bisa melihat cahaya harapan di matanya. Meskipun ia merasa takut, ia juga merasa terhormat bisa membantu wanita itu. Namun, saat suasana semakin mencekam, Jono merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Ia melihat sekeliling, merasakan ketegangan di udara. Apakah ada yang salah? Tanyanya, merasa cemas. Wanita itu menggelengkan kepala, tetapi Jono bisa melihat bahwa ia juga merasakan ketegangan yang sama. Tidak ada yang salah. Hanya saja, waktuku di sini semakin sedikit, jawabnya dengan nada yang penuh kesedihan. Jono merasa panik. Ia tidak ingin kehilangan wanita itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan apa yang sudah ditentukan. Tunggu, sebelum kau pergi, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantumu? Tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan di matanya. Kau sudah melakukan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Dengan menyampaikan pesanku, kau telah membantuku menemukan kedamaian, ujarnya. Dengan kata-kata itu, wanita itu mulai memudar, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Jono merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Terima kasih, Jono, kata wanita itu, suaranya semakin samar. Ingatlah, cinta tidak mengenal batas. Aku akan selalu bersamamu, meskipun kau tidak bisa melihatku. Dan dengan itu, wanita itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Jono sendirian di tengah pemakaman yang sunyi. Jono berdiri di sana, merasakan campuran antara kehilangan dan kedamaian, bertekad untuk menyampaikan pesan terakhir wanita itu kepada keluarganya. Setelah wanita itu menghilang, Jono berdiri terpaku di depan nisan, merasakan keheningan yang mencekam menyelimuti sekelilingnya. Suasana di pemakaman itu terasa sangat berbeda dari saat ia tiba. Semua suara bising kota yang biasanya mengisi telinganya kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang dalam. Jono mengusap wajahnya,
berusaha menghilangkan rasa bingung dan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu berapa lama ia telah berdiri di sana, tetapi waktu seolah-olah berhenti saat ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah yang berat, Jono akhirnya berbalik dan berjalan menuju motornya. Setiap langkah terasa seperti beban yang berat, seolah-olah ia baru saja meninggalkan bagian dari dirinya di tempat itu. Ia merasa terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia yang baru saja ia masuki. Jono menghidupkan mesin motornya dan melaju perlahan, berusaha mengumpulkan pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus segera kembali ke kehidupan sehari-harinya, tetapi bayangan wanita itu dan pesan yang ia bawa terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, Jono merasa lelah secara fisik dan emosional. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Pesan wanita itu berputar-putar di pikirannya, dan ia merasa tertekan oleh tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Bagaimana saya bisa menyampaikan pesan ini? Pikirnya. Jono tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghubungi keluarga wanita itu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa bingung dan cemas, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terhormat bisa menjadi perantara antara dua dunia. Setelah beberapa saat merenung, Jono memutuskan untuk mencari informasi tentang wanita itu. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari nama yang tertera di nisan. Dengan bantuan internet, ia menemukan beberapa artikel dan berita tentang wanita tersebut. Ternyata, ia adalah seorang gadis yang sangat dicintai oleh keluarganya, dan kematiannya meninggalkan luka yang dalam. Jono merasa semakin tergerak untuk menyampaikan pesan itu, mengetahui betapa besar cinta yang dimiliki wanita itu untuk keluarganya. Dengan tekad yang baru, Jono mulai mencari alamat keluarga wanita itu. Ia merasa bahwa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan, bukan hanya untuk wanita itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin memberikan kedamaian kepada keluarga yang ditinggalkan, dan ia tahu bahwa menyampaikan pesan itu adalah langkah pertama. Jono berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik, meskipun ia merasa cemas dan tidak yakin tentang bagaimana reaksi mereka. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan pesan cinta itu terabaikan. Keesokan harinya, Jono bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting, dan ia harus menyampaikan pesan dari wanita yang telah tiada kepada keluarganya. Setelah menyiapkan diri, ia memeriksa alamat yang ia temukan kemarin. Dengan hati yang berdebar, Jono menghidupkan motornya dan melaju menuju alamat tersebut. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang bagaimana reaksi keluarga wanita itu ketika mendengar pesan yang akan ia sampaikan. Setelah beberapa menit berkendara, Jono tiba di depan sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman kecil. Ia melihat seorang wanita tua duduk di teras, tampak sedih dan termenung. Jono merasa hatinya bergetar melihat sosok itu. Ia tahu bahwa wanita itu adalah ibu dari arwah yang ia temui. Dengan langkah ragu, Jono menghampiri wanita itu dan memperkenalkan dirinya. "Selamat pagi, Bu. Nama saya Jono. Saya seorang pengemudi ojek online," katanya, berusaha terdengar tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Wanita itu menatap Jono dengan tatapan bingung, tetapi ada kilasan harapan di matanya. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Jono merasa terharu mendengar suaranya. Ia mengumpulkan keberanian dan mulai menjelaskan bahwa ia memiliki pesan dari putrinya yang telah meninggal. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya bertemu dengan putri ibu di pemakaman," Jono menjelaskan, suaranya bergetar. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada ibu dan adiknya. Mendengar kata-kata Jono,
Wanita itu terkejut dan mulai menangis. "Putriku, dia masih memikirkan kami?" Isak wanita itu, suaranya penuh haru. Jono merasa hatinya hancur melihat kesedihan yang mendalam di wajah wanita itu. Ia melanjutkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang telah disampaikan wanita itu, berbicara dengan penuh perasaan. Ia menyampaikan betapa besar cinta putrinya kepada keluarganya dan bagaimana ia ingin mereka tahu bahwa ia selalu mengawasi mereka dari tempatnya yang baru. Setelah Jono menyampaikan semua pesan, wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Terima kasih, Nak. Ini adalah hal terindah yang pernah saya dengar," katanya dengan suara bergetar. Jono merasa lega dan terharu, mengetahui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Wanita itu kemudian mengundang Jono untuk duduk dan berbagi cerita tentang putrinya. Jono merasa terhormat bisa mendengarkan kenangan-kenangan indah tentang wanita yang telah tiada itu, dan ia tahu bahwa ia telah membantu membawa sedikit kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Setelah pertemuan yang mengharukan dengan ibu wanita itu, Jono pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah menyampaikan pesan yang sangat berarti, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan beban emosional yang berat. Pengalaman itu telah membuka matanya tentang arti kehidupan dan kematian. Jono menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ia merasa terinspirasi untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya dan tidak menganggap remeh hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Jono mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia lebih sering tersenyum kepada penumpangnya, mendengarkan cerita mereka, dan berusaha untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Jono menyadari bahwa setiap penumpang yang ia bawa memiliki kisah hidup yang unik, dan ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka, meskipun hanya untuk sesaat. Ia mulai menganggap pekerjaannya bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk terhubung dengan orang lain. Jono juga mulai lebih menghargai keluarganya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya, dan ia tidak ingin menyesal karena tidak mengungkapkan rasa sayangnya kepada orang-orang terdekatnya. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarganya, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah bersama mereka. Jono merasa bahwa dengan melakukan hal ini, ia tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga menghormati kenangan wanita yang telah tiada itu. Suatu malam, saat Jono duduk bersama keluarganya, ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan arwah wanita itu dan bagaimana ia menyampaikan pesan terakhirnya. Keluarganya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Jono bisa melihat betapa terharunya mereka. Cerita itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Jono merasa bangga bisa berbagi pengalaman itu, dan ia tahu bahwa kisah tersebut akan selalu diingat oleh keluarganya. Dengan setiap perjalanan yang ia lakukan, Jono membawa pelajaran berharga dari pengalaman itu. Ia belajar bahwa cinta tidak mengenal batas, dan meskipun seseorang telah pergi, cinta mereka akan selalu ada di hati orang-orang yang ditinggalkan. Jono bertekad untuk terus menyebarkan pesan cinta dan kedamaian, tidak hanya melalui pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupannya. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang indah, dan ia ingin menjalani setiap harinya dengan penuh rasa syukur dan cinta. Cerita perjalanan tak terduga mengajak kita untuk merenungkan arti kehidupan, kematian, dan hubungan antar manusia. Melalui pengalaman Jono, kita belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan yang tidak selalu terlihat. Pesan dari arwah wanita itu mengingatkan kita akan pentingnya mengungkapkan cinta dan penghargaan kepada orang-orang terdekat kita sebelum terlambat. Kehidupan adalah perjalanan yang indah,
dan kita harus menghargai setiap momen serta hubungan yang kita miliki. Dengan menyampaikan pesan terakhir wanita itu kepada keluarganya, Jono tidak hanya membantu mereka menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan makna baru dalam hidupnya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak mengenal batas, dan meskipun seseorang telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup dalam hati orang-orang yang ditinggalkan. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk lebih banyak cerita menarik dan inspiratif. Like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang akan mengubah pandanganmu tentang hidup. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.